Demokrasi Indonesia. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam mengambil keputusan di pemerintah. Demokrasi menurut Montesquieu yaitu kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, yaitu legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, kemudian ada eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan terakhir yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengendali pelaksanaan undang-undang dan masing-masing institusi tersebut terdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Berikut ada sejarah demokrasi. Yang pertama, demokrasi parlementer. Pada fase ini, Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka dan menerapkan sistem demokrasi parlementer. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila pada era Orde Baru. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi Pancasila. Sistem ini berlangsung hingga tahun 1998. Dan terakhir, demokrasi pasca reformasi. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi. Pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Berikut hakikat demokrasi. Yang pertama, pemerintah untuk rakyat. Berhubungan dengan pemerintahan yang sah di mata rakyat, pemerintahan yang sah ini adalah pemerintahan yang mendapat pangkuan dan dukungan rakyat. Kedua, pemerintah oleh rakyat. Suatu pemerintahan harus dijalankan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasannya pun dilakukan oleh rakyat. Proses pengawasannya dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga pengawas. Dan terakhir, pemerintah untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kemudian, pemerintah harus menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui media.